Shalom umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Shalom. Sekali-sekali ucapkan shalom. Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita bersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Amin. Kita memuliakan hadirat-Mu, Tuhan.
Tuhan, sehingga pandangan kami menjadi benar Tuhan. Kami belajar tentang firman-Mu Tuhan, dan kami siap melakukannya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara Tuhan pada hamba-Mu Tuhan. Biarlah yang mengalir adalah kata-kata hikmat daripada-Mu. Biarlah yang mengalir adalah kata-kata firman daripada-Mu, bukan dari pengertian, bukan dari kepintaran, tapi oleh karena Roh Kudus-Mu semua Tuhan yang bekerja menjamah melawat kami Tuhan, bukan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang percaya dan siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur 38, dimulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13. Ya, Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ayat 4. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celanaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Amin. Nah, kita lanjutkan perenungan firman Tuhan yang pada Mazmur 38 ini. Ya, judul perikop yang kita baca pada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia adalah doa pada waktu sakit. Tapi kalau saudara baca baik-baik dan merenungkan baik-baik, saudara akan menangkap bahwa Daud memakai kata-kata kiasan pada waktu menulis Mazmur 38 ini. Jadi bukan sakit dalam secara arti harafiah, tapi kalau saudara pelajari baik-baik pada saudara dengar baik-baik pada ayat-ayat terakhir di Mazmur 38 ini, Daud memohon, Daud minta pertolongan daripada Tuhan. Ayat yang ke-22, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripada aku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Ya, dan satu perikop ini kalau saudara baca, saudara akan menangkap bahwa ini bukan tentang Daud diranjang ketika dia sakit, ketika dia tidak bisa kemana-mana, ketika dia benar-benar, contoh di ayat 6, mempunyai luka yang berbau busuk. Ya, ketika dia tidak benar-benar bungkuk-bungkuk jalannya, ya pinggangnya penuh radang seperti yang dituliskan pada ayat 6 sampai ayat yang ke-9 yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi ada penyebab kenapa Daud menuliskan kata-kata kiasan. Daud menggambarkan orang-orang ya yang Daud bilang di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, ketika orang-orang yang terkena amarah Tuhan, ketika orang-orang yang melakukan dosa, dan ketika orang-orang melakukan kesalahan, Daud menggambarkan dengan kata-kata pujian, dengan kata-kata mazmur, bahwa seperti inilah kondisi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terkena murka dari Tuhan, dari Allah, orang-orang yang melakukan kesalahan. Inilah akibatnya. Ya, makanya kita baca di ayat 6 sampai ayat 9, kok sepertinya penuh dengan beban berat, sepertinya penuh dengan kesedihan. Ya memang seperti itulah kondisi hidup orang-orang yang berdosa. Ya, orang yang masih hidup dalam dosa, orang yang berkutat kepada kebiasaan dosa, pasti memiliki akibat dalam hidupnya, akibat dosa-dosa yang ia lakukan.
sekalipun orang itu orang Kristen, sekalipun hamba Tuhan sekalipun, ya hamba Tuhan besar sekalipun, tidak terluput dari akibat dosa. Ya, semua manusia oleh karena ini firman tercantum dalam firman yang artinya berlaku dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Maka setiap orang yang melakukan dosa pasti akan menerima akibat dari dosa-dosanya, entah itu sekarang, ya tahun depan, 5 tahun lagi, atau nanti pada waktu Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan semuanya sehingga setiap orang yang melakukan dosa akan menerima akibat dosa. Mungkin kita nggak lagi terima upah dosa oleh karena kita percaya pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi setiap orang yang berdosa pasti menerima akibat dosa. Nah saudara, ayat 4 dikatakan tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat. Salah satu sifat dari dosa, akibat dosa adalah beban berat. Makanya kenapa orang Kristen banyak yang menjadi frustasi. Kenapa orang Kristen, orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan puluhan tahun, belasan tahun, menjadi frustasi, menjadi menyerah dengan hidupnya, tidak lagi melakukan firman. Kenapa? Karena terlalu lama memikul beban berat. Kalau sampai hari ini saudara, saya, Bapak Ibu semua merasakan beban berat dalam hidup kita, boleh kita introspeksi diri, boleh kita menilai diri sendiri, boleh kita renungkan apa yang menjadi mungkin kebiasaan dosa yang masih kita lakukan, mungkin kita masih menyimpan sesuatu. Itu akan menjadi beban berat. Namanya beban ketika kita memikul, ya itu bukannya tentang besar kecil dosa yang kita terima, dosa yang kita tanggung, tapi berapa lama yang kita pegang. Sama seperti saudara misalkan memegang benda-benda yang ringan seperti misalkan handphone saudara. Ketika kita pegang melalui satu tangan selama 5 menit, nggak ada efeknya. 10 menit nggak ada efeknya. 1 jam mungkin belum ada efeknya. Ya. Tapi ketika saudara memegang handphone satu tangan, ya nggak saudara taruh, saudara pegang terus-terusan, tidak berhenti selama 24 jam. Ya. Saya mungkin meragukan ada dari kita yang kuat. Ya. Mungkin kalau saudara misalkan kerja melalui laptop, dalam beberapa jam saudara menjadi pusing, ya. Betul? Kalau saudara mungkin kerjanya banyak melalui handphone, ya kita melihat banyak, ya kita lama lihat layar handphone, 2 jam mungkin nggak terlalu ngaruh, ya makin lama makin kuat kita. Cuman 2 hari tanpa istirahat, tanpa kita berhenti melihat handphone, berapa banyak dari kita yang sanggup melakukannya. Jadi ketika bicara tentang beban berat, itu bukan hanya tentang masanya aja, bukan tentang beratnya aja, ya, bukan tentang seberapa besar itu bebannya, tapi seberapa lama kita pegang beban tersebut. Ya, mungkin selama hidup kekristenan kita pegang beban, kita punya dosa yang mungkin menurut kita kecil, kerikil-kerikil dalam keluarga, dalam pernikahan, ya, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam mungkin dengan Tuhan juga, mungkin ada rasa tidak percaya dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hati saudara. Tapi ketika saudara memupuknya setiap hari, ya tidak menyelesaikan masalah, tidak menemukan solusi untuk masalahmu, itu akan menjadi masalah yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan dampaknya kita akan rasakan nanti, ya nggak sekarang mungkin, tapi nanti pada waktunya Tuhan. Nah, jadi saudara, salah satu sifat dosa adalah mempunyai beban yang berat. Kalau hari ini kita mempunyai beban yang berat yang mungkin kita tahan-tahan, mungkin kita anggap biasa aja lah, itu dosa yang kecil kok Pak, itu dosa yang kecil kok, bukan dosa yang besar. Tapi ketika saudara mempunyai beban yang sama selama puluhan tahun, itu akan menjadi beban yang berat. Masalahmu akan menjadi itu-itu aja, ya. Problemmu itu akan menjadi itu-itu aja, tanpa solusi, tanpa masalah. Ya, makanya benar yang Daud gambarkan seperti luka bernama oleh karena apa? Kebodohan. Bernama oleh karena apa? Kesalahan. Oleh karena apa? Lukanya menjadi besar oleh karena dibiarkan, ada pembiaran di situ.
Nah, beban berat menjadi tertunduk, duka cita, ya mungkin dalam Pinjam di ayat 8, gak ada yang sehat dalam dagingku, Daud berkata. Kehabisan tenaga, saudara kan kehabisan tenaga ketika saudara mencoba menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Mencoba menyelesaikan hutan kita dengan hutan kita sendiri akan mengakibatkan kita mengalami kehabisan tenaga, kehabisan cara, kehabisan waktu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Seringkali ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan berfirman, ketika mungkin para hamba Tuhan memberikan solusi, ketika mungkin para sahabat kita, penasehat kita memberikan solusi, kita nggak mau dengar. Kita nggak mau dengar. Kenapa? Kita merasa kita mampu, kita merasa kita sanggup, kita merasa kita kuat. Apa yang terjadi? Kehabisan tenaga. Ya. Jadi Daud menggambarkan dengan jelas, ya, Mazmur ini nggak bicara tentang ketika kita sedih kita menjadi semakin sedih, kita menjadi semakin rendah, kita semakin tidak punya harapan, enggak. Tapi Daud Mazmur, ya, makanya di ayat 1 Mazmur ini dipakai Daud dan dipakai bangsa Israel mungkin sampai hari ini ketika mempersembahkan korban peringatan. Artinya ada sesuatu yang diingat. Apa yang diingat? Mungkin kesalahan, mungkin dosa, ya, mungkin sehingga itu menjadi pengingat bahwa ketika kita masih punya dosa, kita masih pegang dosa, kita masih menutupi dosa, kebiasaan dosa. Hal-hal ini yang akan kita alami dalam hidup kita. Saudara nggak bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Saudara nggak bisa baca firman dengan lama, ya. Saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa menikmati bacaan firman dengan baik. Saudara akan mengantuk ketika baca firman, tidak punya ketertarikan yang sama ketika saudara baca buku, baca majalah, baca berita, ya, baca gosip mungkin, ya. Saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita masih pegang dosa, kita masih menyimpan dosa. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi yang pagi hari kita baca ayat ke-4 sampai ayat yang ke-9. Nah, ayat yang ke-10 saudara bisa lingkari, saudara bisa garis bawahi, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Jadi Daud berkata ketika hal-hal itu yang dia gambarkan sebagai orang yang berbuat dosa, Daud juga berkata, Tuhan, Engkau yang mengetahui segala keinginanku. Artinya apa? Tuhan, Engkau yang mengetahui solusi, Engkau yang mengetahui masalah. Tanpa kita bicara pun Tuhan sudah tahu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha sanggup. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita nggak mau melakukan firman. Apa yang terjadi? Sama aja bohong, sama aja tidak menyelesaikan masalahmu. Kita butuh firman, kita butuh solusi. Inilah solusi, inilah penyelesaian dari segala masalah kita. Apa masalah kita? Solusi semua ada dalam firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ya, seperti pedang bermata dua. Ia sanggup menyelidiki hati pikiran kita sampai yang paling dalam. Ya. Hati kita yang paling tulus itu firman yang tahu, Tuhan yang tahu. Oleh karena itu kita punya masalah, yang paling bisa menyelesaikannya adalah firman. Yang paling bisa menyelesaikannya adalah firman. Yang paling bisa membelah masalahmu itu adalah firman. Seperti engkau memumpuk masalahmu, engkau memumpuk mungkin masalah dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, ya, pernikahan, hubungan dengan saudara, ya, mungkin masalah dengan ketidakpercayaan dengan firman. Saudara, pupuk yang bisa membelahnya, yang bisa menyelesaikannya sampai yang paling dalam adalah firman Tuhan. Engkau yang paling mengetahui segala keinginanmu. Tanpa kita ngomong pun Tuhan sudah tahu. Tanpa kita bicara pun Tuhan yang udah tahu. Bahkan Tuhan tahu antara hati kita tulus atau enggak. Saudara datang ke gereja, saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara doa, saudara saat teduh, Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu motivasi saudara. Nah, keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Benar-benar nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan kita. Ketika kita datang hadirat Tuhan, nggak lagi kita lepaskan, nggak lagi kita pegang topeng kehidupan kita,
Ya, topeng karaktermu mungkin yang mungkin saudara pakai itu di rumah, pakai itu di pekerjaan, ya, pakai itu dimanapun engkau. Tapi kita datang hadirat Tuhan, kita lepaskan itu semua. Saudara datang hadirat Tuhan, saudara berkata, Engkau mengetahui keinginanku ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling mengetahui. Bukan diriku, bukan diri kita, bukan mungkin orang-orang terdekat keluarga kita, bukan mungkin sahabat kita, enggak. Tapi yang paling mengetahui diri kita sebenarnya adalah firman Tuhan. Makanya untuk menyelesaikannya, saudara butuh firman. Ya, saudara butuh firman. Saudara butuh namanya firman. Ya, firman yang saudara baca setiap hari itu akan menyerahkan kita. Itu akan memberikan kita pengertian yang baru. Oh, salahku di sini. Solusi ini. Tuhan bisa bicara melalui apapun. Bisa melalui gembala, bisa melalui penasihat kita, bisa melalui mungkin sahabat-sahabat kita, bisa juga melalui firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana Tuhan menegur kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Kalau selama ini kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah merenungkannya, ya, kita tidak pernah merenungkannya. Satu hal yang pasti yang bangsa Israel lakukan dari zaman mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, firman Tuhan jelas berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya apa? Bukannya ketika jam 12 siang dan jam 12 malam saja, ya. Perintah Tuhan berbicara, renungkanlah firman itu sepanjang hari dalam kehidupan kita, ya. Karena nggak mungkin Tuhan berkata, oh cuma cukup 12 siang dan 12 malam aja, enggak, ya. Siang dan malam aja enggak, cuma setiap hari dalam kehidupan kita renungkan firman. Amin. Buat apa? Firman itu menjadi pelita, ya. Tapi firman itu juga menjadi pedang, ya. Pelita bagi kehidupan kita tahu kemana kita melangkah. Kita nggak lagi ragu-ragu, kita nggak lagi khawatir dalam kehidupan kita, tapi kita menjadi yakin dengan kehidupan kita menjadi yakin dengan apa yang kita pilih. Firman itu pelita, tapi firman Tuhan juga menjadi pedang untuk kesalahan kita, untuk dosa-dosa kita. Nah, kamu adalah surat pujian yang dituliskan bukan oleh tinta, tapi oleh firman Tuhan, tapi oleh Roh Kudus, ya, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Artinya, kalau misalkan saudara hari ini, ya, kalau misalkan Tuhan hari ini sudah menuliskan kitab kehidupan bagi kita, apa yang ingin seperti apa hidup kita dituliskan dalam kitab tersebut, itu yang kita lakukan sepanjang hari. Saudara mau Tuhan tulis apa dalam kitab kehidupan tersebut, ya? Misalkan Daud, segala kehidupannya terpampang jelas, seperti Pak Edi pernah bilang bahwa firman Tuhan ini firman yang lengkap, ya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jahat, tertulis semua, ya. Dari hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi Tuhan, semua tertulis secara jelas. Nah, mungkin pada saat kita hidup sekarang, ya, ada satu kitab yang dituliskan tentang hidup kita. Nah, saudara ingin kitab itu dituliskan seperti apa? Itu yang kita hidupi di masa sekarang. Tuhan mengetahui semua kehidupan kita, entah itu baik, entah itu jahat, entah itu perbuatan yang benar, entah itu perbuatan dosa, semua terpampang jelas. Tuhan bisa membaca semuanya. Tuhan bisa membaca detail-detail kecil dalam hati kita, dalam motivasi kita, dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita menjadi sadar, kenapa? Firman Tuhan itu firman yang bermata dua. Dia bisa menyatukan, dia bisa mencabai-belaikan, dia bisa menjadi pelita, dia bisa menjadi pedang, dia bisa menuntun, tapi firman Tuhan juga bisa mengoreksi sampai ke dalam hati kita. Amin. Nah, kesalahan kita, dosa-dosa kita, Tuhan yang tahu. Oleh karena itu kita butuh firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan sepanjang hari. Saudara mendengarkan setiap hari morning worship itu bagus, sangat bagus. Mungkin sebelum engkau bekerja, mungkin lagi engkau berjalan dalam bekerja sekarang, mungkin dalam bangun tidurmu engkau mendengarkan morning worship. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika engkau di kamar sendirian saat teduh, apa yang engkau baca, ya, apa yang kita baca firman Tuhan, atau kata-kata motivasi, ya, atau kata-kata yang menguatkan jasmani kita aja.
Ya. Kemarin kita sudah baca Mazmur 37 ayat 38, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi jangan takut ketika firman Tuhan itu mengoreksi sampai ke dalaman hati kita. Firman Tuhan kadang-kadang dalam saya merenungkan firman, mungkin saudara pernah mengalami juga, kadang-kadang dalam saudara merenungkan firman, saudara diingatkan Roh Kudus apa yang menjadi kesalahan saudara. Ya. Itu yang bagus, itu yang benar. Ketika kita berbuat salah, jangan sampai kita merasakan hal-hal yang dituliskan Daud di ayat 6 sampai ayat 9, ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan, firman yang lengkap, ya. Daud berharap pada Tuhan. Ayat 14 sampai ayat 15, Daud tidak mau menjawab orang-orang yang menfitnah dia, tidak ada bantahan dalam mulutnya. Tetapi di ayat 16, Daud berkata, sebab kepadamu Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Jadi pagi hari ini kalau misalkan saudara masih punya kebiasaan dosa, mari kita koreksi dengan firman, kita koreksi dengan suara Tuhan, kita koreksi dengan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan saudara akan kesalahan saudara. Roh Kudus akan mengingatkan kita semua akan dosa-dosa kita. Tuhanlah yang mengetahui semuanya sampai ke dalam hati kita, dan Tuhanlah yang akan menjadi jawaban, menjadi pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segalanya di dalam hidup kita.
koreksi kami. Biar kami terus membuka hati kami untuk berkenan terus kepadamu Tuhan. Melakukan kebenaran itu kami tahu tidaklah mudah, tetapi biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus berjalan dalam firman Tuhan. Mari terus memegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengetahui semua isi hati kita, semua motivasi kita, semua apapun yang ada di dalam hati kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala hal dalam hidup kita. Biar Tuhan menerangi setiap kita. Jemaat Tuhan, mari mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam keluargamu, damai sejahtera dalam kebenaran engkau melakukan bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu. Sehingga apapun yang kau perbuat, Tuhan Allah membuatnya berhasil. Tuhan yang memberikan umur panjang, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjauhkan segala virus, bakteri, semua sakit penyakit daripadamu. Tuhan memberkati engkau dengan kemakmuran, dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama berkata amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari terus datang kepada Tuhan, mari terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah melakukan kebenaran firman Tuhan, betul. Bahkan mungkin engkau disalah mengerti orang karena engkau tetap memegang kebenaran. Engkau memegang kebenaran dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Engkau terus menyampaikan kebenaran, mungkin itu tidak mudah, mungkin kau disalah mengerti orang. Tapi teruslah memberitakan firman Tuhan dengan benar. Teruslah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terus mengikuti ibadah morning worship, fanpage Betani PKPSS. PKPSS itu nama kota, Purwakarta, Karawang, Pontianak, Sintang, Sunter. Jadi Betani Karawang, Betani Purwakarta, Betani Pontianak, Betani Sintang, Betani Sunter. FB Pak Eri Sanistiara, IG Pak Eri Sanistiara juga. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.